حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah hada man sa'a ila dinis samad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu da'i limasalihil ibad wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم. Hadirin rahimakumullah, pertama dan utama wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat qadrah, iradah, inayahnya, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Salah satu nikmat yang hampir terlupakan oleh kita yakni nikmat sehat afiat. Yang kita ketahui nikmat itu adalah sangat besar harganya,
dan tidak bisa diukur oleh nikmatnya yang ada di dalam dunia ini saja. Begitu juga bersyukur selanjutnya adalah kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, yang dengan ini tentu pada akhirnya kita akan insya Allah akan dikumpulkan pada rumpun orang-orang yang benar dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, anak, cucu, para pejuang, para sahabat, tabi'in dan seluruh para pejuang yang menegakkan kalimatullah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita, mudah-mudahan juga syafaat beliau sampai pada diri kita dan anak, cucu serta keturunan kita insyaallah. Hadirin, sebagai khatib saya berwasiat, marilah kita sama-sama saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berusaha sekuat tenaga untuk dapat selalu melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berusaha sekuat tenaga untuk dapat menghindarkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ketika kita maknai era sekarang ini, di mana fenomena alam yang terjadi baik di dunia maupun di Indonesia khususnya, sehingga kita wajib melihat kembali, menata kembali apa yang menjadi garis utama kita untuk selalu berhadapan atau bermakna untuk dapat selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentu kita harus melihat dan memaknai akidah Islamiyah yang ada di dalam diri kita. Apakah kita sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini betul bahwa Allah menjadi tempat bersandarnya kita terhadap sesuatu, dan Allah menjadi satu-satunya harapan hidup kita. Akidah Islamiyah ini banyak contoh
yang sudah dapat kita ambil suri tauladan. Para nabi yang utama sekali selalu menekankan nilai akidah untuk dapat menguatkan akidah terlebih dahulu. Bagaimana kita lihat Luqman alaihi salam mengajarkan pada anaknya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengajarkan akidah yang kuat kepada anaknya. Bahkan ketika akidahnya kuat, mereka berani atau beliau berani mengorbankan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengorbankan jiwa dan raganya. Selanjutnya, yang paling penting bagi kita ketika kita sudah bisa bagaimana menguatkan akidah kita, akidah keislaman kita yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara syar'i kita wajib untuk melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah, yang apabila kita melakukan perintah Allah secara istiqomah, ini akan membuat kita menjadi tenang. Hidup kita itu selalu terarah, dan hidup kita itu akan mendapatkan selalu kegembiraan, baik itu nanti kegembiraan yang bersifat duniawiyah maupun kegembiraan yang bersifat ukhrawiyah. Gambaran ini ada di dalam ayat Al-Quran. Firman Allah dalam ayat Fussilat, surat Fussilat ayat 30 yang tadi sudah saya bacakan. Idzal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini menunjukkan keutamaan orang yang istiqomah. Jadi kalau saya bacakan artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Artinya ayat ini menjelaskan ketika kita mempunyai keimanan yang tinggi, keimanan yang boleh dikatakan masuk ke jalur ihsan, maka jiwa tenang kita itu pasti ada. Ketika kita istiqomah melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai malaikat mengabarkan jangan takut dan jangan bersedih.
surga sudah menunggu. Artinya janji surga itu sudah ditampakkan pada orang-orang yang istiqomah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi ayat tadi didukung oleh hadis dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah mempertegas bahwa ketika kita melakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dilakukan secara istiqomah atau konsisten atau secara terus-menerus dan tetap dilakukan itu berlangsung terus, maka insya Allah dunia didapat, akhiratnya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya istiqomah dalam ibadah sehari-hari sebagai wujud dari keimanan, sekaligus ini juga menjadi ciri khas bagaimana kita bisa meneladani para anbiya, para Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah, bukan saja kita melaksanakan secara ritual secara tiap hari, tapi juga secara tidak langsung kita itu mencontoh para anbiya, para nabi. Contohnya sebagai contoh saja Nabi Ibrahim dan Nabi Luqman alaihissalam. Dan seluruh nabi pasti melaksanakan ibadah-ibadah secara istiqomah. Apalagi tentu sebagai suri tauladan kita adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu nilai-nilai ini kita tidak berhenti pada nilai-nilai yang sifatnya percaya saja. Tapi kita juga harus istiqomah, misalkan ya, kita harus menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu juga kita laksanakan tepat waktu. Tepat waktu itu artinya kita melaksanakan ruku bersama orang-orangnya. Artinya kita melaksanakan sholat wajib ya. Bagi laki-laki tentu harus di masjid dan di musola. Artinya berjamaah dilakukan sholat 5 waktu itu. Artinya sholat 5 waktu yang dilaksanakan mestinya bagi laki-laki selalu dilaksanakan secara berjamaah. Dan ini tentu menjadi hal yang banyak pengaruh dan manfaatnya. Dan ini juga menjadi bukti ketaatan dalam bentuk komunikasi langsung kepada Allah dalam memperkuat Islam, iman, dan juga memperkuat disiplin diri. Karena ketika kita terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid misalkan, bagi yang laki-laki, dan memang sifatnya bagi laki-laki itu muakkadah, dan bahkan Ummi Maksum sendiri sampai Nabi mengatakan kalau dia masih mendengar azan masih harus ke masjid. Itu buta ya, sahabat yang dalam keadaan buta dan rumahnya agak jauh,
lalu gelap. Kalau sekarang kan kita paling koridornya itu radiusnya paling 1 kilo paling jauh. Radius ya, internet 1 kilo, paling juga 500 meter. Dan suasananya terang. Jadi kalau kita melihat ini, ya mestinya ya kita ada semacam giroh ya untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Karena memang pahalanya itu luar biasa. Apalagi sholatnya itu sholat isya dan sholat subuh. Sholat subuh ketika dia lakukan 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar, maka dunia dan seisinya itu menjadi hak kita. Jadi artinya orang yang selalu aktif sholat subuh berjamaah dan melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, itu orang yang paling kaya di dunia maupun akhirat ya. Jadi yang lain sudah kecil sifatnya. Karena minat dunia wa ma fiha, semua dunia dan segala isinya itu. Selanjutnya kita harus istiqomah untuk membiasakan membaca Al-Quranul Karim. Walaupun kita baca misalkan setiap hari itu hanya 1 ayat, tetapi dia istiqomah, konsisten, secara terus menerus dia lakukan. Walaupun cuma 1 ayat, itu akan lebih baik apabila kita melaksanakan atau membaca itu sebulan sekali 1 juz. Coba bayangkan kalau kita tiap hari membaca minimal 1 ayat ya. Karena kalau kita baca Al-Quran itu alif harfan semua, jadi 1 huruf itu maknanya 10 harakat, 10 derajat ya. Jadi bayangkan kalau alif lam mim saja sudah berapa ya. Kalau kita baca satu ain itu sudah berapa huruf. Nah, kalau ini kita konsisten secara terus menerus kita baca, maka kita akan menjadi manusia yang tetap terjaga hidup kita, terjaga dari segala hal, terjaga hati kita, terjaga jiwa kita, terjaga kehidupan kita, dan juga terjaga segala-galanya. Itu kalau kita bisa membaca Al-Quran setiap hari 1 ayat saja kita baca setiap hari. Tapi kan nggak mungkin juga kita sampai rumah buka Al-Quran cuma 1 ayat. Mestinya minimal ya 1 ayat. Tapi ada niatan kita untuk istiqomah, konsisten, secara terus menerus kita baca itu, sehingga kita selalu dekat dengan Al-Quran. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, pasti kita dekat Allah. Kita selalu mendekatkan diri kita itu secara otomatis mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara tidak langsung Allah ridho. Karena memang ketika kita baca Al-Quran, otomatis itu dinaungi oleh malaikat. Malaikat itu turun di rumah kita. Maka secara tidak langsung rumah kita juga akan mengandung keberkahan hidup di dalam rumah tersebut. Maka boleh dikatakan baiti surga atau baiti jannah gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ada banyak lagi yang nanti kita perlu perhatikan, bahwa memang kita sebagai umat Islam ya, tidak bisa begitu saja untuk menjadi umat Islam. Tapi
kita harus melaksanakan kewajiban. Karena kalau kita cuma sekedar iman saja, orang Kristen, orang-orang di luar dari kita itu disebutnya juga orang beriman. Karena orang beriman itu orang yang percaya. Dia percaya kepada Tuhan, begitu ya. Percaya kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan orang Kristen orang beriman, orang Buddha orang beriman, orang Hindu dia orang beriman, ya nggak salah juga. Orang kepercayaan juga orang beriman, ya nggak salah. Tapi yang membedakan adalah kita ini orang Islam. Ketika kita masuk ke jalur Islam, tentu kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan yang menjadikan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Persyaratan utama yaitu kewajiban-kewajiban. Nah, sehingga nanti ketika kewajiban itu bisa kita laksanakan, insya Allah yang sunnah-sunnah akan segera mendukung kalau kita sudah aktif di dalam hal itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sekali lagi kita memang wajib untuk kembali menata diri kita, menyongsong masa depan kita, sehingga mulai sekarang kita bisa merencanakan hidup kita. Mau kemana hidup kita ini? Apakah kita mau ke surga, ataukah kita nantinya kita akan mampir di neraka? Summa nauzubillah. Nah, ini pada akhirnya adalah kita yang bisa merencanakan itu semua. Ketika kita merencanakan diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu kewajiban kita adalah bagaimana kita harus melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita mau kehidupan atau merencanakan kehidupan di dunia kita dengan baik, tentu juga kita harus melihat persyaratan hidup yang ada di dunia ini. Nah, sehingga perencanaan itu mutlak bagi kita sebagai insan yang diberikan oleh Allah untuk mampu berpikir, sehingga kita mampu berpikir ke depan dan kita bisa menerawang kehidupan kita. Pada akhirnya kita bisa menempatkan diri kita itu di surga atau di neraka. Akhirnya kita nanti berdoa, mudah-mudahan kita ditempatkan pada rumpun orang-orang yang benar, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.